silakan masuk ke dalam ruangan mushola karena acara daurah akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru kita Dr. Haji Muhammad Thahir Ridhonga LCFA, yang pada pagi hari ini telah bersama kita untuk menyampaikan kajian berkenaan tentang 57 masalah wakaf. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10, mudah-mudahan sampai sore nanti kita bisa khatam, insyaallah ya Ustaz. Kalau tidak nanti dilanjutkan di lain waktu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk itu langsung saja yang masih tak memegang kitab, ada tunjuk tangan, dikasih kitab. Hah? Udah pegang semua ibu-ibu? Udah? Dong hanya di belakang ibu. Jelas? Jelas? Nah, kalau jelas sudah, nanti takut salah paham apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita nanti. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kepada Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Thahir Ridhonga LCA dipersilakan untuk menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama kita muliakan seluruh pengurus Majelis Pencinta Habaib dan Ulama atau MPHU, yang sama kita muliakan seluruh pengurus Musholla Al-Husain yang berhadir pada pagi hari ini, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini di musholla yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengadakan daurah atau bedah buku tentang 57 masalah wakaf yang sudah ada di hadapan kita bersama. Kami mohon maaf, mohon izin kepada Bapak dan Ibu karena terlambat dari Siantar ke tebing, dari tebing baru kemarin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman dari taman surga, maka singgahlah kamu. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di mana taman surga di dunia ini ya Rasulullah?
Nabi kita mengatakan hilakul dzikri, tempat orang berzikir, bermudzakarah, membicarakan agama. Jadi pada pagi hari ini, walaupun secara fisik kita berada di masjid, di musola, tapi sebenarnya kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman sorga, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan wakaf atau yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus MPHU yang sudah menyelenggarakan acara ini jauh sebelum hari, kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan kemarin. Dan saya pribadi mengikuti acara MPHU ini lewat Facebook, lewat YouTube ya. Tadi malam Ustadz guru kita Tuan Guru Ustadz Supriyadi masalah tauhid, itu saya saksikan dari Kota Siantar. Jadi memang teknologi ini banyak gunanya. Kalaupun kita tidak bisa hadir, tapi bisa kita mendengarkan dan mengikuti. Kalaupun pada hari itu kita tak bisa mendengarkan, bulan depan masih ada rekaman. Di Batubara ini, di Kampung Lalang ini ada Tuan Guru kita, Tuan Syekh Muhammad Sen Kuala Tanjung. Tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ada yang bertemu dengan beliau, tapi saya yakin tidak ada. Kalaulah dulu di masa beliau ada YouTube seperti ini, tentu kita bisa mendengarkan kajian-kajiannya. Syekh Muhammad Kuala Tanjung ini, Muhammad Sen Kuala Tanjung ini belasan tahun di Mekah. Dan dia ahli qiraat. Baca Quran tidak hanya satu qiraat, tapi beberapa qiraat. Ada cicit beliau, namanya Al-Ustaz Ahmad Fauzi Lubis, Ahmad Fauzi LCMSI, tinggal di Medan. Beliau mengoleksi buku-buku beliau. Ada seorang ulama di Jawa pernah datang ke Batubara ini khusus untuk menjumpai beliau dahulu. Itu di Batubara ini banyak ulama-ulama. Semoga nanti dengan diadakannya kajian-kajian MPHU ini semakin muncul kader-kader ulama muda yang akan meneruskan perjuangan ulama-ulama kita dahulu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin sebagai perkenalan singkat, nama kami Muhammad Thohir Ritonga, asal dari Rantau Perapat Labuhan Batu. Tahun 2001 berangkat kuliah ke Mesir, beasiswa dari Bupati Labuhan Batu, Bapak Haji Tengku Milwan. 2001 jumpalah dengan mahasiswa yang dari Batubara. Kalau Bapak Ibu kenal, ada almarhum Haji Hasan Basri yang baru meninggal. Kemudian ada Ustadz Ahmad Fauzi, ada Ustadz Tana Wahyudi, ada Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas, banyak. Karena di sana bergabung dengan Al-Wasliyah, Al-Jamiatul Wasliyah, dan Al-Jamiatul Wasliyah itu terutama dari Batubara. Ada juga yang lebih senior Ustadz Haji Muhammad Nasir, ada Dr. Sulaiman Muhammad Amir, ada Ustadz Muhammad Jamal, banyaklah. Ada Ustadz Hanafi Ismet, kalau tahu, yang dahulu pernah anggota dewan dari Partai PKS. Jadi di Mesir itu termasuk dari Batubara ini banyak pelajar-pelajar yang belakangan ini mungkin agak berkurang sedikit. Tapi walaupun demikian, mungkin setelah pulang dari Mesir, dari Yaman, dari Sudan, mereka tidak tinggal di Batubara. Mungkin merantau juga lagi kan. Ada di Medan, ada yang Pekanbaru, ada yang di Padang dan sebagainya. Bapak Ibu, kemudian tahun 2010 kuliah S2 di IAIN Sumatera Utara, jurusan tafsir hadis. Selesai tahun 2012, tahun 2015 alhamdulillah dapat beasiswa program 5.000 doktor ketika itu 2015 sampai 2019, jurusan ilmu hadis. S1 ilmu hadis, S2 tafsir hadis, S3 ilmu hadis. Jadi kalau secara pendidikan lebih menjurus kepada hadis atau ilmu hadis.
Tapi namanya ilmu ini kan saling terkait. Jadi kita tetap harus belajar semua disiplin ilmu yang ada. Di hadapan kita bersama sudah ada buku 57 masalah wakaf. Ini kita tulis pada tahun 2024 ya, bulan Desember tahun lalu. Ini kita tulis karena melihat banyaknya permasalahan wakaf di tengah-tengah umat Islam. Kebetulan juga kami diamanahkan di BWI, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Banyak wakaf-wakaf kita yang diambil alih oleh keluarga, termasuk juga diselewengkan, termasuk juga tidak diberdayakan. Ada tanah wakaf tapi tidak dimanfaatkan umat Islam. Ada yang takut menggunakannya, ada yang tak tahu bagaimana cara mengembangkannya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dengan kajian ini bisa kita bahas, bisa kita jelaskan. Dalam buku ini ditulis dengan metode tanya jawab supaya lebih memudahkan. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan ada kitab yang kita jadikan sebagai rujukan. Tidak semua masalah-masalah dalam agama kita dijawab dengan ayat Al-Quran. Tata cara sholat 5 waktu secara rinci tak ada dalam Quran. Bahkan dalam Quran itu yang rinci adalah masalah warisan. Masalah warisan rinci. Kalau yang meninggal tak ada anak, ada istri, atau ada saudara rinci. Masalah sholat hanya aqimus sholat. Tidak rinci. Jadi tidak mungkin dalam Quran itu semua akan tertulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Setelah Quran, hadis Nabi. Dalam hadis Nabi pun tidak akan semua. Karena zaman ini terus berkembang. Nabi kita sudah kembali kepada Allah 14 abad yang lalu. Di masa Nabi tidak ada internet. Lalu bagaimana kita menghukumi menggunakan internet? Di masa Nabi permasalahan masih terbatas. Di masa sekarang sudah beragam permasalahan. Jadi hadis Nabi pun tidak semua akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang. Tetapi Nabi kita mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Artinya apa yang diungkapkan ulama itu sebenarnya kalau bahasa kita ya, perpanjangan tangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan ulama itu menjadi dalil bagi kita untuk mengamalkan ajaran agama kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama saja. Walaupun perlu kita perjelas siapa ulama yang dimaksud. Karena ulama ini menurut Imam Al-Ghazali ada dua. Ada ulama ada ulama yang jahat, ada ulama yang baik. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Yang kita maksud ulama pewaris Nabi itu adalah ulama akhirat. Ulama yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun nanti dalam buku ini tidak ditemukan ayat Quran atau hadis Nabi, bukanlah artinya hukum itu tidak kuat ya. Karena pendapat para ulama itu juga menjadi dalil, menjadi dasar di dalam menetapkan hukum. Pertama, apa maksud sedekahun jariyah? Dalam hadis Nabi populer, idza matal insan. Dalam riwayat lain, idza mata bnu Adam. Jadi hadis Nabi ini banyak variasinya rupanya. Innamal a'malu binniyat. Ada juga riwayat innamal a'malu binniyah dengan mufrad. Ada juga innamal amalu binniyat. Jadi beragam variasi bentuk hadis Nabi sehingga tidak mudah kita menghukumi sesuatu hanya membaca satu hadis saja atau hanya membaca satu kitab saja ya.
Idza matal insan atau idza mata bunu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Salah satunya shadaqatin jariyah atau shadaqatun jariyah. Apa maksud shadaqatun jariyah? Was-shadaqatul jariyah mahmulatun 'indal ulama 'alal waqfi. Shadaqah jariyah yang disebutkan dalam hadis Nabi itu ditanggungkan atau dimaksudkan menurut ulama adalah wakaf. Artinya ketika seseorang meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya wakaf. Berarti wakaf ini akan terus mengalir pahalanya walaupun orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, atau pewakif ya, orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia. Kama qala Ar-Rafi'i, sebagaimana berkata Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Ada Imam Nawawi, ada Imam Ar-Rafi'i, ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3, atau ini mungkin Hasyiah I'anatul Talibin jilid 3 halaman 187. Jadi kalau ada angka-angka, angka pertama itu adalah jilid, angka kedua adalah halaman, ya. Nah, berarti sedekah jariyah dalam hadis itu dipahami sebagai wakaf. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di akhir, nanti baru kita bahas. Bolehkah menukar wakaf? Tidak boleh menurut Syafi'iyah dan boleh menurut Hanafiyah. Wala yajuzu istibdalul mauquf indana wa in kharuba khilafan lil Hanafiyah. Tidak boleh mengganti istibdal, ya. Istibdal itu artinya mengganti. Tidak boleh mengganti benda wakaf menurut kami, sekalipun benda wakaf itu akan roboh. Misalnya ada musola. Musola ini sudah lama tidak bisa lagi digunakan. Orang pun takut sholat di situ karena takut nanti sholat runtuh, tertimpa pula dia runtuhan saja. Bolehkah itu diganti? Artinya dibongkar, dijual brotinya, sengnya dijual, lalu dibelikan broti dan seng yang baru, dibangun lagi di situ. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i ini sangat hati-hati, ya, ihtiyat. Sekalipun benda wakaf tadi rusak, tidak bisa lagi dipakai, tidak boleh dijual. Misalnya karpet, kan ada karpet itu kalau udah lama, waktu kita sujud ikut dia, kan. Kalau kita bernapas, kan masuk apa tadi, apa saja itu, udah lama. Boleh nggak ini kita jual? Uangnya kita belikan tikar, karena kalau dibelikan karpet tak dapat lagi, harganya udah murah. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Biarkan dia begitu, tapi tak bisa dipakai lagi, Ustaz. Masukkan ke gudang. Nanti rusak, biar rusak sendiri dia. Begitulah mazhab Asy-Syafi'iyah dalam memahami benda wakaf. Kalau dibilang haram, tidak ada nas atau ibarah yang mengatakan haram. Hanya dikatakan la yajuzu. Disinilah adab para ulama. Ulama kita ini beradab. Tidak langsung mengharamkan atau membid'ahkan, apalagi masuk neraka. Siapa yang menjual wakaf masuk neraka? Tidak. Mereka bahasanya halus. La yajuzu. Tidak boleh. Tidak boleh itu berarti dilarang. Apakah haram? Itu tidak berani ulama itu mengharamkan yang tidak ada nasnya secara syar'i. Tapi dilarang. Apakah larangannya haram? Tidak berani ulama. Nah, ini perlu, ya. Perlu kita melihat teks yang digunakan para ulama kita. La yajuzu, tidak boleh. Berarti dilarang. Apakah larangannya haram? Ini harus kita rujuk kepada kitab-kitab yang lain lagi. Jadi sebenarnya ibarah kitab ini banyak, ya.
Cuman karena tak sempat, hanya satu kitab-kitab yang kita tulis setiap perkara. Jadi kalau di masjid itu ada mimbar, kita tahu mimbar ini wakaf almarhum Polan dulu. Sebelum dia meninggal dia berwakaf mimbar ini. Lalu karena dapat bantuan dari Pemda, dari Bupati Batubara, saya lihat MPHU dan silaturahmi ya. Ada Pak saya di Facebook. Kata Pak Bupati, udahlah mimbar kalian tuh biar saya beli nanti yang baru dari dana kita. Lalu karena tadi mimbar tadi udah buruk dan tak bagus lagi, kita jual lah. Hasil penjualannya kita belikan jam kipas angin. Itu tidak boleh. Jadi bagaimana Ustaz? Solusinya pindahkan ke musola lain. Fotokan mimbar tadi, podium tadi fotokan buat di Facebook. Siapa yang mau wakaf podium ini? Mungkin ada musola-musola yang mau. Oh kamilah. Jadi kita hanya memindahkan tempat, bukan merubah benda. Kalau itu boleh. Ya. Di sini tak digunakan lagi. Ada musola yang butuh tikar tadi. Untuk kita tikar itu tidak layak lagi karena ada tikar yang baru. Lalu kita pindahkan ke masjid lain, musola lain yang mereka akan menggunakannya. Dan itu masih dianggap wakaf. Itu boleh. Tapi kalau kita jual, lalu penjual tadi dibuatnya botot, tak bisa digunakan lagi, kan wakaf itu akan berhenti kalau benda wakaf itu tidak lagi bisa digunakan. Maka wakaf itu tidak boleh benda yang habis. Bolehkah kita berwakaf dengan makanan? Tidak boleh. Karena kalau kita makan makanan tadi, habislah dia. Wakaf itu harus dengan benda yang tahan lama. Tanah, bangunan, atau benda-benda yang bisa digunakan untuk kepentingan umat Islam. Oleh karena itu bagi BKM, masjid dan musola atau nazir wakaf, jangan mudah menjual benda wakaf orang. Nanti kalau kita jual, datang dia nanti malam ke mimpi kita. Enak kali kau jual benda wakaf aku itu. Aku dulu capek mencari uang untuk membeli itu. Kalian jual begitu saja. Karena kalau kita jual apalagi tak dimanfaatkan, berarti habislah, terputuslah wakafnya. Makanya wakaf yang paling bagus, wakaf yang bertahan lama. Apa misalnya? Tanah. Apa misalnya? Sumur. Selama masih digunakan, berarti mengalir pahalanya kepada orang yang berwakif. Sekalipun benda wakaf tadi roboh, biarkan dia roboh sendiri. Makanya saya tidak setuju masjid yang masih layak dipakai dan itu jelas wakaf diganti karena dapat bantuan dari dana hibah. Kita bongkarlah masjidnya. Kenapa Pak? Udil Putri tak muat lagi orang di sini. Jadi, tapi ini wakaf orang dulu, wakaf masyarakat. Ya, tapi kita dapat dana hibah ini 500 juta. Kita bongkar aja, kita ganti. Akhirnya dibongkarlah wakaf orang dahulu-dahulu, diganti dengan uang dari dana hibah Pemprov Su. Dana hibah Pemprov Su itu tidak bisa jadi wakaf. Siapa pewakafnya? Apalagi itu dari pajak, dari hasil uang masuk pemerintahan kita. Apalagi mungkin ada istilah potong dua, bagi dua ya, atau 10%. Jadi kalau masih bisa digunakan benda wakaf tadi, jangan terlalu mudah kita merubah, membongkar, membaguskan. Kalau sudah sholat subuh tak muat lagi orang, sudah sholat subuh tak muat orang di masjid itu, perbesarlah, bongkarlah wakaf orang itu. Tapi kalau sholat subuh hanya 2 baris saja, 2 sop saja, apa diperbesar? Nah, cuman masalah BKM ini, saya lihat asal berganti BKM harus berubah masjid, supaya ada jasa dia nampaknya di situ. Asal berubah BKM harus ada perubahan. Kata ketua BKM, selama kita pengurus harus ada yang berubah di masjid ini. Kita bongkar apa yang perlu kita bongkar, kita ganti, supaya kita dianggap berhasil oleh umat Islam. Orang tidak berpikir bagaimana masyarakat ini mau datang ke masjid. Itu yang perlu sebenarnya. Masjid itu tidak perlu besar-besar. Yang perlu banyak orang datang ke situ. Untuk apa besar?
seperti museum jadinya. Didatangi orang hanya hari Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha saja. Wa in kharuba, sekalipun benda wakaf tadi roboh, ya. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda pendapat mazhab Hanafiyah. Jadi kalau dalam mazhab Hanafiyah boleh mengganti wakaf sehingga bisa dimanfaatkan untuk benda yang lain. Ini misalnya karpet tadi. Karpet tadi sudah tidak bisa lagi digunakan. Kita jual, dapat uangnya, dibelikan kipas jam, boleh. Karena daripada dia tidak terpakai, lebih baguslah menurut akal pun, menurut akal kita ya, ada benda wakaf tidak bisa digunakan. Kalau dimasuk ke gudang, lama-lama hancur, kan tidak ada gunanya. Mendingan kita jual, dapat uang, kita beli benda yang lain. Inilah mazhab Hanafiyah yang lebih mengedepankan logika. Kan secara akal pas itu. Sama dengan zakat fitrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Coba kita pikir pelan-pelan. Kalau sekarang beras dikasih ke fakir miskin, itu apa dia? Beras 10 kilo. Dia perlu uang. Beli aji baju hari raya anaknya. Beli sepatu sepatu anaknya. Dalam mazhab Hanafi boleh uang. Kenapa? Lebih maslahat. Bolehkah kita ikut mazhab selain Imam Syafi'i? Boleh. Mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, yang 4 ini yang manapun diikut boleh. Sah ibadah kita dan boleh. Kenapa? 4 ulama ini sudah diakui para ulama ini keilmuannya atau ilmu usul fikih dan sebagainya bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada buku fikih 4 mazhab. Ya, fikih 4 mazhab boleh. Yang tak boleh itu di luar 4 mazhab ini. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawab, tidak ada yang mau mempertanggungjawabkannya nanti. Baik, dalam kondisi tertentu, apalagi masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah sosial, jangan kita terlalu fanatik buta. Misalnya tadi, siapa yang menjual karpet ini masuk neraka. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i sekalipun dia rusak, tak boleh dijual sama sekali. Tapi Pak, ada pendapat Imam Hanafi. Tidak ada Hanafi, kita Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi ini tidak pernah mereka seperti kita perbuatannya. Walaupun Imam Hanafi tidak bertemu dengan Imam Syafi'i ya. Meninggal Imam Abu Hanifah, di tahun yang sama lahirlah Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi Maliki, Syafi'i, Hanabilah, Hanbali ini mirip-mirip pendapatnya karena antara guru dan murid. Imam Abu Hanifah yang agak berbeda tapi tetap dalam kebenaran. Sekali lagi, selama masih mengikuti 4 mazhab boleh. Yang tak boleh itu di luar 4 mazhab ini. Di mana kita dapatkan keterangan ini? Dalam kitab Nihayatul Zain, juz 1 halaman, jim itu juz, shot itu safhah halaman ya. Juz 1 safhah 419. Nihayatul Zain ini kitab fikih mazhab Syafi'i karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Bolehkah orang kafir menjadi pewakif? Ini orang kafir, dia pula yang berwakaf.
Datang dia ke BKM, Pak BKM, ini aku ada tanah nih. Kulihat masjid kalian ini sempit kali parkirnya. Jadi wakafkanlah tanahku di samping masjid musholla ini untuk umat Islam. Wa yasihul waqafu minal kafir. Sah wakaf dari orang kafir. Walau li masjidin, walaupun wakafnya diperuntukkan untuk masjid. Wa illam ya'taqidhu qurbatan, sekalipun dia tidak mendapatkan pahala darinya. Orang kafir berwakaf tanah. Bolehkah nazir wakaf menerima wakaf dari orang kafir? Boleh. Tapi itu tidak menjadi ibadah bagi orang kafir tadi. Kenapa tidak menjadi ibadah? Syarat wajib supaya dia berpahala harus dia Islam. Ya. Jadi kita dengan orang kafir ini dalam masalah sosial terbuka. Tapi dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. La ikraha. Ketika saudara kita tidak sholat, lalu kita suruh dia sholat. Pak, ayo sholat Pak ke masjid. Datang kawan kita, la ikraha fiddin. Lakum dinukum waliyadin. Ini penggunaan ayat ini salah. Lakum dinukum waliyadin itu kepada orang kafir. Ayo kita sholat Pak. Jawab dia, lakum dinukum waliyadin. Berarti mereka beda agama kan? Atau kata kawannya, la ikraha fiddin. Kalau kau mau sholat, sholatlah. La ikraha fiddin. Tidak boleh kau paksa-paksa kami. La ikraha fiddin itu kepada orang kafir. Sesama kita, amar ma'ruf nahi. Bapak sholat Pak. Kenapa gitu? Kalau bapak tak sholat, turun bala ke kampung kita ini. Kena kami juga nanti. Ayo sholat. Itu cocoknya. Jangan lakum dinukum waliyadin. Jadi cocok itu, kepala desa dibuatnya aturan. Semua perempuan di kampung ini kalau keluar rumah wajib menutup aurat. Kalau tidak kami usir dari kampung ini. Tidak bisa dikatakan lakum dinukum waliyadin. Dia tidak bisa. Karena dia bukan orang kafir. Dia bukan orang musyrik. La ikraha fiddin itu orang kafir. Kita kan sesama muslim. Kalau sesama muslim, amar ma'ruf nahi, dan itulah yang hilang. Ya, itulah yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Maka narkoba, begal, pencurian, pergaulan bebas, ninja sawit, makin merajalela. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin tadi. Salah menggunakan ayat. Bolehkah orang kafir memberikan lembu untuk kurban? Panitia kurban, Pak, saya kasihlah lembu ke panitia kurban. Berapa ekor Pak? Ada 10 ekor. Tapi saya orang kafir. Nah Pak, terima aja. Ini kami terima Pak, tapi Bapak tak berpahala ini Pak. Kenapa? Karena Bapak kafir. Jadi, dan ini tidak dihitung kurban, hanya sembelihan biasa. Jadi gimana caranya supaya berpahala? Bapak syahadat dulu Pak. Syahadatkan di situ. Artinya tidaklah kita menutup pintu sosial dengan orang kafir. Di masa Nabi pun orang kafir itu Yahudi ada tinggal hidup di Madinah Al-Munawwarah. Selagi orang kafir tidak mengganggu kita, haram kita mengganggu mereka. Imam Abu Hanifah ulama besar, di samping rumahnya ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini setiap malam mabuk-mabukan, pakai musik kuat-kuat. Akhirnya Imam Hanafi terganggu ibadahnya, terganggu belajar. Satu ketika orang Yahudi ini tak lagi musik, tidak ada lagi musik-musik. Imam Abu Hanifah pun heran, kenapa tetangga kita ada lagi musik? Biasanya ada musik-musik nih. Ditanyanya rupanya tetangga ini sakit, masuk rumah sakit. Rumah sakit pernah di Medan mungkin tuh kan. Didatangi Imam Abu Hanifah ke rumah sakit. Yahudi tadi terkejut. Terkejut dia datang Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, bukankah selama ini engkau terganggu dengan kejahatan, dengan kelakuan? Kata Imam Abu Hanifah, itu masalah lain. Tapi kau ini bagaimanapun kau ini tetangga. Kau sakit, jenguk, itu hakmu sebagai tetangga.
Menangis Yahudi itu. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat lain, ketika orang Yahudi ini ingin menjual rumahnya, kalau harga rumah itu 1 juta, dibuatnya harganya 2 juta. Orang heran, kenapa kau jual 2 juta? Ini kan pasarannya 1 juta. Oh, katanya, ini 1 juta memang harga rumah. Yang 1 juta lagi, siapa yang tinggal di sini, dia akan berdekatan dengan Imam Abu Hanifah yang akhlaknya luar biasa. Jadi itu harganya 1 juta katanya. Nah, itu akhlak ulama kepada orang kafir ya, apalagi kepada muslim. Maka heran kita orang-orang yang suka memasukkan kita ke neraka. Kitab Al-Bajuri bisa dibaca Al-Bajuri, bisa dibaca Al-Bayjuri. Syekh Al-Bajuri ini pernah menjadi Syekhul Azhar di Mesir ya. Ini dituliskan dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 63. Dhahab al-fuqaha'u ila jawazi waqfil kafir 'alal muslim. Berpendapat ulama fuqaha boleh wakaf orang kafir bagi orang muslim. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 35. Memang kitab ini 45 jilid kalau tak salah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Negara Kuwait mengumpulkan buku, ada 45 jilid, itu lengkap semua di situ masalah-masalah. 45 jilid. Jangankan baca, jangan angkatnya pun susah ya. Gimana ngangkatnya? Tapi itu sudah dikuasai ulama-ulama kita. Maka kalau ulama, tak boleh kita bantah apa yang mereka katakan. Bolehkah wakaf manfaat? Sebahagian ulama membolehkan dan sebahagian lain tidak membolehkan. Wakaf manfaat ini bendanya tidak bisa digunakan, tapi manfaatnya yang digunakan. Misalnya seperti saham-saham, ya, atau mata uang untuk perusahaan komersial, maka tidak sah wakafnya menurut pernyataan mazhab Syafi'i, karena bahwa syarat harta wakaf itu sama kan? Iya. Oh, di situ nggak ada terjemahannya. Di sini di buku satu lagi ada terjemahannya. Akan tetapi sebagian mazhab mengatakan boleh wakaf manfaat. Ada kebunnya, kebun sawitnya. Wakafkan hasil kebun sawitku ini. Jadi yang diwakafkannya adalah hasil kebunnya. Adapun tanah dan batang kelapa sawit tidak diwakafkannya. Itu boleh. Menurut sebahagian ulama. Walaupun mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Namanya wakaf manfaat. Ada kebun karetnya. Untuk mewakafkan tanah dan pohon karetnya belum sanggup dia. Karena dia masih butuh makan, butuh minum. Anaknya masih kuliah. Tapi ingin juga dia dapat pahala wakaf. Jadi wakaf ini tidak harus mati ya. Saya mau berwakaf Pak, tapi Bapak belum mati. Jadi wakaf ini tidak harus mati dulu. Waktu hidup pun boleh berwakaf. Malah lebih bagus kita berwakaf ketika masih hidup. Kalau sudah mati kita berwakaf, itu artinya kita masih pelit. Kalau aku mati, kuwakafkan tanah nih. Kata orang kampung, lama kali bapak tuh mati ya gitu. Karena kalau dia belum mati, belum wakaf. Jadi ketika kita masih hidup, boleh berwakaf. Apakah pahalanya mengalir setelah kita mati? Tidak. Begitu kita nyatakan kuwakafkan tanah ini untuk umat Islam, begitu selesai, langsung mengalir pahalanya ke kita. Jadi tidak harus menunggu mati. Kalau menunggu mati baru berwakaf, masih ada unsur pelitnya. Tak mau dia berpisah dengan hartanya selama dia masih hidup. Tak mau dia berpisah dengan hartanya tadi kalau dia masih hidup. Kan itu ada unsur pelitnya juga. Nah, kalau bapak mati, wakafkan tanah sebelah ya, kata anak-anaknya. Iya ya.
Sebulan tak mati-mati ayat tadi. Tak jadilah pahalanya kan? Cocoknya nampaknya ayah ni bentar lagi mau mati nih. Jadi wakafkan dulu besok tanah itu. Kalau cocok. Sebelum dia mati sudah diwakafkan. Nah, jadi sebahagian ulama mengatakan wakaf manfaat itu boleh. Dalam menyikapi perbedaan mazhab ini, tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau ulama yang 4 tadi masih berbeda pendapat, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita salah-salahkan orang. Ada orang sholat subuh tidak kunut, tidak apa-apa. Karena ulama yang 4, ada yang mengatakan tidak sunnah kunut subuh. Asal dia masih sholat subuh, tidak apa-apa. Ada yang Jumat ajannya sekali, tidak 2 kali. Kita kan 2 kali ya. Tidak apa-apa, masih sah. Tidak usah kita salah-salahkan, tidak usah kita sesatkan. Karena masih ada ulama 4 mazhab. Selama 4 ulama mazhab ada yang membolehkan, tidak boleh kita sesatkan orang. Selama ulama mazhab 4 ulama mazhab ada yang menghalalkan, maka tidak boleh kita haramkan. Apa masalahnya itu kira-kira? Yang tidak sepakat ulama keharaman. Yang populer di kampung-kampung apa? Loh, anjing. Apa? Ikan lumba-lumba. Saya melihatnya pun belum pernah. Apalagi makan. Makan kuda misalnya. Kuda ada yang mengatakan ulama boleh. Ya? Selama ada ulama mengatakan boleh, tidak boleh kita katakan, oh orang-orang fasik di semua nih. Kenapa? Orang ini makan kuda di sini. Ada namanya zakat profesi. Pernah dengar? Zakat profesi itu apakah ijma ulama mengatakan itu wajib? Setahu saya tidak. Ada ulama-ulama kontemporer kita mengatakan zakat profesi itu tidak wajib karena zakat itu harus ada haul dan nisab. Zakat profesi setiap bulan dia berzakat, asal gajian keluarkan zakat. Di mana dapat haulnya? 1 tahun itu di mana dia dapatnya? Maka kalau ada orang tidak mau membayar zakat profesinya, kalau saya pribadi, tidak apa-apa. Jangan kita katakan dia fasik karena tidak mau melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Zakat itu kan rukun Islam. Kalau dia tidak membayar zakat profesi, lalu dikatakan dia fasik karena dia meninggalkan rukun Islam. Ini nanti bisa rusuh. Ya. Zakat kelapa sawit, asal jual kelapa sawit, keluarkan zakatnya. Di sini berapa hari baru nimbang sawit, Pak? 2 minggu. Kalau di kampung kami udah tinggal batang ini udah dapat kita. Karena pencuri itu tahu dia, kita datang 2 minggu, dia datang seminggu. Jadi di kampung kami sana banyak orang jual buah sawit tapi tak ada kebun sawitnya. Heran juga kita. Sini sama juga. Kebun sawit dia tak ada. Ayahnya pun tak pernah nanam sawit. Dia pun tak pernah bersihkan sawit. Tapi tiap minggu dia jual sawit. Iya-iyanya toke sawit itu mau pula menerimanya. Udah tahu dia bapaknya tak ada kebun sawit, lalu dia jual sawit, toke sawit tadi. Mau dia menerimanya. Berarti sama-sama berdosa. Kan cocoknya kalau kita toke sawit, nampak kita orang, di mana kau dapat sawit nih? Di sana, Pak. Tapi tak ada kebun sawit kalian. Ada, Pak, baru kami beli semalam katanya. Kalau betul ya lah. Oh, begini. Oh, berarti kau curi nih kan? Saya tidak menerima sawit curian. Kalau begitu toke sawit,
Berhenti ninja sawit. Untuk apa orang pesawit tak mau toke itu menerima, ya kan? Sama dengan botot, kan ada botot tuh kan? Di pintu gudang botot tuh, apa ditulisnya? Tidak menerima barang curian. Nah, udah bagus itu tertulis, prakteknya tidak tahu lah kita kan? Toke sawit itu pun seharusnya begitu, tidak menerima sawit curian. Sehingga para pencuri-pencuri ini tak ada mereka tempat menjualnya lagi. Tapi karena pencuri ini pun pintar, udahlah, kalau kau tak mau harga normal, harga separuh pun tidak apa-apa. Oh iyalah, pakai pula tadi. Sama-sama pintar orang nih, pintar mencuri. Makanya masalah di kampung sekarang ini, ekonomi di kampung itu masalah pencuri. Entah bagaimana, ada pula aturan kalau tak sejuta tak boleh ditangkap, tak apa katanya. Ada aturan pula begitu. Pencuri ini pun pintar. Pencuri ini pun pintar. Kalau 1 ton misalnya aturannya dibuatnya 900 kilo di gas. Pandai dia. Makanya kalau saya pribadi, selama hukum Islam tidak diterapkan, maksiat tidak akan berhenti. Mau pakai hukum apapun tidak akan berhenti. Coba pencuri itu dipotong tangannya. Siapa yang mencuri malam nih? Sepolan, tangkap, ada saksi diadili, betul mencuri, betul. Besok Jumat, kumpulkan umat Islam, kita potong tangan kanannya. Potong. Itu seumur hidup tidak boleh mencuri lagi dia. Yang mau mencuri, mak takut juga aku nih katanya. Tak ada tangan kawan itu lagi katanya. Takut orang. Tapi karena hukum Islam tak diterapkan, masuk penjara pencuri tadi, dalam penjara jumpa dia senior. Kau kenapa ketangkap? Aku mencuri jam 2. Jangan jam 2, jam 3 katanya. Keluar dari penjara makin ahli dia. Dapat ilmu baru dia. Nah, jadi tadi ya, selama tidak sepakat ulama keharamannya, tak boleh kita haramkan. Seperti zakat fitrah ya, zakat fitrah dengan uang, kalau ada yang mengamalkan, apa-apa silahkan aja. Kami di masjid ini zakat fitrah pakai uang, boleh. Pakai beras, boleh. Pakai daun pisang, itu tidak boleh. Kalau daun pisang tidak boleh. Tapi kalau masih uang, boleh. Supaya jangan saling menyesatkan kita. Bolehkah tanah atau bangunan wakaf disewakan? Ini biasanya ada itu begitu. Kebetulan tanah wakaf masjid tadi masih lebar, bisa orang buat pesta di situ. Lalu oleh BKM Nasir Wakaf, udahlah, siapa masyarakat yang mau buat pesta di sini boleh, tapi bayarannya sehari 500.000. Uangnya nanti untuk kepentingan wakaf dan masjid. Bolehkah seperti itu? Yajuzu lin-nadir 'alal madaris ayu ajral aradi al-mawqufa 'alaiha. Di buku kita lain ya. Min arbabil wasaib kal mudarris mutlaqan wala haraja alaihi fi dzalik. Boleh bagi nazir wakaf, nazir dan BKM beda ya. Kalau BKM mengurusi masjid musalla, kalau nazir mengurusi harta wakafnya. Jadi dalam negara kita ini sudah diatur, setiap benda wakaf wajib ada nazir wakaf. Ini musalla ini wakaf kan? Wakaf ini Pak. Wakaf. Siapa BKM-nya? Adalah dia. Siapa nazirnya? Harus ada. BKM itu diangkat oleh masyarakat, oleh puala. Nazir pun demikian. Tapi yang berhak untuk mengelola harta wakaf itu adalah nazir. Untuk mushola ini supaya banyak orang ramai, pengajian kapan dibuat, itu BKM. Jadi ini terpisah. Sehingga pengelolaan masjid, mushola itu difokuskan kepada BKM. Adapun yang menjaga wakaf, memberdayakan wakaf, itu nazir wakaf tadi. Nanti ditanya KUA kita, itu mereka pasti tahu. Kalau belum terdaftar ini di KUA sebagai wakaf, kalau bisa didaftarkan. Dibawa siapa pewakifnya,
dibawa surat tanahnya, dibawa 2 orang saksi ke kantor Puah. Pak Puah, saya ada tanah di sana, udah kami bangun musola, saya mau wakafkan itu. Ini saksinya 2 orang. Dinyatakannya lah, saya wakafkan tanah saya di sana, ukuran sekian-sekian untuk umat Islam. Nanti dibuat akte ikrar wakaf. Kalau bapak itu masih hidup mungkin aman. Tapi ketika dia meninggal, anaknya mengulah. Mana buktinya itu wakaf? Kata bapak di kampung, itu memang nggak ada dulu, cerita aja. Nggak bisa pak, itu mau saya jual. Karena di situ mau dibuat pabrik. Udah dihargai orang 1 meter situ 3 juta katanya. Jadi musola itu bapak bongkarlah, terserah. Yang penting sama saya tanahnya katanya. Makanya ada masjid musola yang bermasalah gara-gara tidak jelas siapa pewakafnya dan tidak ada ikrar wakaf. Jadi boleh ya, boleh nazir wakaf menyewakan tanah untuk sementara. Ada tanah pekuburan. Tanah pekuburannya 1 hektar. Yang dikuburkan di situ baru 10 orang. Kan luas itu lebihnya kan? Lalu datang bapak-bapak, Pak Nasir, ya, boleh nggak ku tanami tanah yang kosong? Bapak mau tanam apa? Tanam ubi. Oh, boleh, tapi sewalah ya. Berapalah? Pokoknya sekali panen bapak, sewanya 500.000 aja lah. Mau untung atau tidak, pokoknya 500.000. Karena bapak nyewa tanah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ditanaminya lah. Rupanya untung dia 50 juta. Dibayarnya lah kita sewa tadi, tidak ada masalah, boleh. Ya. Atau beginilah, atau salah kau sewa, tapi hasilnya bagi 2. Atau bagi 3 lah. Untuk kau nanti 2/3, untuk wakaf 1/3. Bolehkah itu? Boleh. Jadi jangan kita terlalu kaku. Oh, boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Ini wakaf orang. Tapi Pak, itu sayang lah. Nggak boleh, haram. Semua haram. Dan kosong ini saja. Kosong. Keringat mayat. Jangan. Mengamuk dia nanti. Ini yang kosong. Di kampung-kampung banyak itu. Di kampung-kampung kalau tanah wakaf luas, ya, masih banyak. Tapi janganlah ditanam di situ pohon yang seperti kelapa sawit. Ini tanaman yang tidak lama panennya, kangkung, daun ubi, atau mungkin kacang, ya, itu boleh disewakan. Disewakan bukan diperjualbelikan, disewakan. Hasil sewaan itu digunakan untuk pengembangan wakaf. Inilah istilah orang sekarang dengan wakaf produktif. Ternyata uang sewa tanah tadi ada 5 juta rupanya. Oleh nasir wakaf, 5 juta ini kita kembangkan ini. Apa mau kita buat? Kita belilah yang dibutuhkan orang di sini. Nanti ini kita kembangkan lagi hasilnya. Akhirnya berkembang. Itulah yang dirasakan oleh negara Mesir. 1/3 negara Mesir itu adalah tanah wakaf. Termasuk Al-Azhar di Mesir itu adalah wakaf. Kenapa mahasiswa di dunia ini kalau ke Al-Azhar Mesir tak wajib, tak bayar uang kuliah? Jadi kuliah di Mesir itu gratis Pak ya. Tidak ada uang semester, tidak ada. Uang ujian tidak ada. Yang paling itu uang pesawat. Asal pula gratis kan. Pesawat kita dari Indonesia ke Mesir, bayar. Visa, bayar. Uang daftar tidak ada. Uang semester tidak ada. Uang kuliah tidak ada. Buku beli sendirilah. Kalau buku beli sendiri. Gratis. Sampai 100 negara ada warganya di sana. Kenapa bisa mereka hidup wakaf tadi? Jadi Al-Azhar itu ada wakaf kebun kurmanya ratusan hektar. Itu kurma itu wakaf. Hasilnya itulah yang dibagi-bagi. Itulah yang membiayai dosen-dosen di sana. Nah, kita belum bisa begitu. Belum bisa kita mengelola wakaf dengan bagus. Orang berpikir kalau wakaf, untuk apa nih tanah wakaf nih? Untuk kuburan. Jadi tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain lagi. Untuk kuburan lah. Padahal wakaf produktif itu boleh ya.
Nah, siapa yang boleh menyewakan itu? Nazir. Tapi dibuatlah pula aturan. Kalau digunakan tanah ini untuk pesta, jangan pakai keyboard, ya kan? Janganlah pula di parkiran masjid keyboard. Nah, itu merusak kemuliaan masjid. Ada masjid, ada aula. Aula ini masih tanah masjid. Keyboard di situ. Menari-nari perempuan di situ. Sekarang ini di kampung-kampung ada tradisi di sore hari habis-habis pesta, omak-omak tuh menari lagi di situ. Ada yang pakai gayung, ya. Katanya orang dapur katanya. Itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh perempuan menari-nari di depan khalayak ramai yang di situ banyak yang bukan mahramnya. Walaupun ini pesta, walaupun ini sekali seumur hidup. Kan ada orang gitu, kalau sekali seumur hidup ini katanya. Sekali ininya dia menikahkan anak, tidak apa-apalah. Walaupun sekali tetap dilarang. Jadi kalau tanah wakaf disewakan, dilarang melakukan maksiat dalam pesta itu. Sebenarnya di luar pun dilarang, tapi ini tanah wakaf lebih harus dijaga lagi. Tetapkah bolehkah wakaf uang? Wa kama sahha aidan waqafa kullu manqulin qasdan fiha ta'amulin linnas kafa'sin wa qudumin. Sebagaimana boleh mewakafkan setiap yang bisa dimanfaatkan dengan maksud untuk keperluan manusia, kafa'sin seperti kapak, wa qudumin dan seperti apa nih? Kapak juga ini ya. Bal wa darahim wa danair, dirham dan dinar. Menurut sebahagian ulama ini boleh diwakafkan ya. Wakaf uang itu boleh. Datang orang ke musola ini, ada uang saya ini 100.000, saya berwakaf dengan uang 100.000, boleh. Cuman nazir wakaf jangan mempergunakan uang ini. Jangan dikasihnya ini untuk khotib Jumat. Uang ini dia simpan dan dia modalkan. Terkumpullah tadi uang wakaf tadi 100 juta misalnya. Lalu dibelikanlah teratak. Teratak tadi disewa orang, sewanya itu yang dimanfaatkan. Jadi kalau wakaf uang itu tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Harus untuk benda yang bertahan lama atau manfaat uang itu yang disampaikan kepada masyarakat. Wakaf uang ini sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi wakaf uang, wakaf dolar, wakaf rial boleh. Dengan catatan yang dimanfaatkan itu jangan uangnya dibelanjakan untuk membeli makanan minuman, tapi dia digunakan untuk sesuatu yang bertahan lama. Jadi harus dibedakan mana yang wakaf, mana yang infak, mana yang zakat. Kalau dia infak bebas untuk bayar listrik boleh. Kalau dia zakat sudah tertentu asnaf yang menerima. Kalau dia wakaf itu harus untuk umat Islam. Ya. Bolehkah wakaf umat Islam digunakan orang kafir? Tidak boleh. Bolehkah zakat dimanfaatkan orang kafir? Tidak boleh. Kan ada kemarin isu-isu Basnas akan dijadikan makan siang gratis ya. Kalau yang makan itu umat Islam semuanya, tidak ada masalah. Kalau dia orang miskin. Tapi kalau ada orang kafir, apa boleh orang kafir memakan zakat? Nah, sehingga ini menjadi permasalahan di tengah-tengah umat Islam. Yang keempat, nah ini sama seperti yang tadi ya, orang kafir berwakaf. Yang kelima tadi sudah, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, tetapkah wakaf jika benda wakaf rusak
dan lain-lain. Tetap mengalir pahalanya selama benda wakafnya masih ada. Amma idza ta'attalat manfaatul waqfi bisababi ghairi matmumin kan jafatis syajaratu aw qal'atuha rihun aw sailun aw nahwu dzalik wa lam yumkin i'adatuha ila maghrasiha qabla jafafiha lam yanqati al-waqf 'ala al-madhhab. Jadi kalau ada orang berwakaf dia terhadap musola itu, rupanya tak ada orang sholat di musola itu, apakah pewakif tetap berpahala? Tetap, ya, karena benda wakafnya masih ada. Atau berwakaf dia sumur, tapi tak ada orang ambil air di situ, karena di rumah orang sudah ada masing-masing sumur. Berpahalakah dia? Tetap berpahala, asal benda wakafnya tetap masih ada. Bolehkah menulis nama pewakif pada benda wakaf? Boleh, dengan tujuan pemberitahuan, bukan riya. Wala ba'sa ayyuqala masjidu fulanin wa masjidu bani fulanin ala sabilit ta'rif. Tidak mengapa dikatakan masjid ini masjid si fulan atau masjid orang si fulan atas dasar untuk informasi. Jadi tidak boleh kita cap nampaknya bapak yang mewakafkan ini tak ikhlas ini. Kenapa? Masa dibuatnya Masjid Ali karena nama dia si Ali? Belum tentu, ya. Jadi kita tidak boleh menilai orang secara zahir saja. Artinya, kalaupun dia tulis namanya, tidaklah berarti itu menjadi riya. Atau misalnya dibuat orang, karena di kampung ini dulu ada namanya Umar, maka kita buat saja Masjid Umar, mengenang bahwa di sini dulu ada ulama yang bernama Umar. Bolehkah itu? Boleh, selama tidak riya. Wakaf Yasin, ya. Kan ada itu Yasin, ya. Ditulisnya situ namanya ini wakaf Fulan bin Fulan, selama tidak riya boleh. Al-Quran ditulisnya pakai spidol permanen, wakaf almarhumah Fulan, boleh. Sajadah ditulisnya di balik sajadah di belakangnya, wakaf Fulan, boleh, selama tidak riya. Jawazu idafatil masajid ila baniha aw musalli fiha wa yaltahiqu bihi jawazu idafati a'malil birri ila arbabiha. Kebolehan menghubungkan masjid kepada pembangunnya. Siapa dulu yang membangun masjid ini? Siapa dulu yang mewakafkannya? Oh, si Fulan. Kita buat aja lah masjid ini namanya Masjid Fulan. Itu boleh. Ini bisa dirujuk kepada kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bisa juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini ulama-ulama kita, ya. Apa hukum merekayasa sertifikat wakaf? Ada sertifikat wakaf, tapi mereka robah bahwa ini bukan wakaf, tapi hibah. Awalnya wakaf, akhirnya dirubah menjadi hibah. Ini biasanya pesantren atau sekolah. Dulu ayah orang itu mewakafkan sekolah itu, sekolah madrasah ibtidaiyah, wakaf kata ayahnya. Rupanya banyak muridnya. Akhirnya berubah menjadi yayasan keluarga. Atau dibuatnya situ hibah. Ada orang kaya, dijumpainya ustaz-ustaz. Saya banyak tanah saya ustaz. Jadi Ustaz perlu nggak tanah? Perlu kali Pak, saya mau buka pesantren nih Pak. Oke lah, kalau begitu Ustaz, saya wakafkan tanah saya 1 hektar itu untuk dibuat pesantren. Itulah kata bapak itu. Dibangunlah di atas tanah wakaf di pesantren. Dan Ustaz tadi pun mengatakan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada pesantren mau saya bangun. Siapa yang mau berwakaf silakan transfer. Ada yang 100.000, 50.000, ada yang antar tanah. Jadilah pesantren tadi. Besar, banyak muridnya, dapat bantuan. Akhirnya berubah. Tidak lagi diwakaf, tapi sudah
yayasan pribadi keluarga. Nah, ini maksudnya. Ada nggak kira-kira begitu? Ini yang banyak ini dia apanya ini di Kalimantan ya kan? Itu baru nggak ada ini. Atau sama. Al-kadhibu wa huwa 'inda ahli sunnah al-ikhbaru bisyai'i bi khilafil waqi'. Bohong itu, dusta itu menurut ahli sunnah ikhbar, menginformasikan dengan sesuatu berbeda dengan kenyataan. Berarti kalau ada orang yang merubah ikrar wakaf atau merubah status wakaf menjadi hibah yayasan keluarga, hukumnya haram. Hasil yang mereka makan itu berarti memakan yang haram. Makanya kita yang punya pesantren yayasan, hati-hati kita minta sumbangan. Bercampur nanti di situ antara harta kita dan wakaf orang. Kalau kita minta sumbangan dan tak mau kita wakafkan, jangan kita bilang wakaf. Kaum muslimin muslimat yang mau membantu pesantren saya silakan berinfak dan bersedekah. Titik. Jangan bilang berwakaf. Nanti berwakaf dia 1 juta. Lalu kita belikan semen. Akhirnya yayasan ini entah bagaimana kita jual. Boleh nggak wakaf dijual? Tak boleh. Jadi jangan kalau masih mau yayasan pribadi keluarga, jangan menerima wakaf. Kenapa? Takut nanti anak keluarga kita menjualnya. Wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Tapi ada orang ustaz mau berwakaf. Nah, kalau dia mau berwakaf, buat aja sumur di tanah pesantren paling pinggir. Jadi mudah kita mengetahuinya. Nah, ini wakaf sekolah. Atau ada masjid di pesantren tadi. Kalau dia mau berwakaf, dia buat keramik aja lah. Karena masjid ini memang udah wakaf. Tapi kalau kelas-kelas ini, rumah-rumah di sini, ini tidak wakaf. Ini harta saya. Sumbangan jamaah. Bantuan jamaah. Jadi harus kita menjaga harta kita ya. Yang kalaupun dia mengelola wakaf, mengolah harta wakaf, dia hanya boleh menerima upah tidak lebih 10% dari hasil wakaf. Misalnya ada harta wakaf, ada pengurus wakaf 5 orang. Mereka lah yang mengembangkan wakaf ini. Setiap bulan wakaf ini menghasilkan 10 juta katakan. Setelah dibayar pegawai, masih tersisa 10 juta lagi hasil dari wakaf. Ada mobil, mereka sewakan, hasilnya mereka kumpul. Ada tanah disewakan, hasilnya dikumpul. 10 juta ini upah dari nasir wakaf yang 5 orang tadi. Untuk 5 orang ini jangan lebih 10% dari 10 juta. Bukan satu orang 10% ya, enggak. Jangan lebih 10% dari 10 juta ini untuk mereka berlima. Itu halal dan boleh. Kalau ada hasil dari wakaf tadi. Nah, itu apa namanya? Ibarat amil zakat ya kan? Amil zakat kan boleh menerima kan? Seupah yang pantas bagi mereka. Jadi kalau kita tahu ada harta wakaf yang diselewengkan orang, ya tentunya kita berusaha untuk mengembalikannya kepada umat Islam. Jangan sampai harta wakaf itu, harta Allah itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Bolehkah merubah bentuk wakaf dengan tujuan lebih dibutuhkan? Khilaf ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh jika lebih maslahat, dan menurut mazhab Hanafiyah boleh secara mutlak. Ini dalam kitab yang lain ya. La yajuzu taghyiru syai'in min 'ainil waqf walau li arfa'i minha fa in syaratal waqif al-'amal bil maslahah uttubi'a syartuhu. Tidak boleh merubah sesuatu dari benda wakaf sekalipun untuk yang lebih tinggi darinya. Maka jika disyaratkan pewakif untuk mengamalkan sesuatu demi maslahat, diikuti syaratnya. Jadi kalau pewakif itu memberikan syarat, aku wakafkan tanah ini dengan syarat dibangun di sini madrasah.
Begitu dia wakafkan, dibangun madrasah, boleh, boleh. Setelah diwakafkannya, Nazir wakaf berpikir, nampaknya madrasah tak cocok di sini. Karena di sana ada madrasah, di sini ada madrasah. Yang cocok di sini masjid. Lalu mereka bangun masjid. Bolehkah itu? Boleh. Kenapa? Karena itu yang maslahat di sini. Nah, jadi ini perlu melihat apa yang diperlukan orang di kampung itu. Sekarang orang banyak berwakaf Yasin, wakaf Quran, Yasin Quran. Sehingga banyak di masjid Quran dan Yasin, tak ada orang bacanya. Bisakah kita berwakaf kitab? Bisa. Dibeli di kitab Fathul Bari, harganya 1 juta, diletakkannya di masjid. Pak Nazir, ini wakaf saya kitab terjemahan Fathul Bari. Itu apa nih Pak? Mana tahu ada jamaah baca-baca buku bisa di sini. Bertambah ilmu orang. Ini asal meninggal cetak Yasin berapa? 200 eksemplar. Beli Quran berapa? 100. Letak di masjid. Di masjid tak ada orang baca. Malah seorang baca Quran di masjid. Tapi ada orang-orang yang membutuhkan buku-buku agama, kitab-kitab agama, lalu dia wakafkan. Nah, itu bagus ya. Jadi berwakaf ini melihat apa yang dibutuhkan orang di sekitar situ. Kalau di kita ini nampaknya masjid mushola sudah banyak, penghuninya yang sedikit. Kalau begitu kita cari apalah yang harus kita wakafkan supaya orang ramai datang ke masjid, ke mushola. Oh, nampaknya ini harus kita bangun ini lembaga wakaf yang mengumpulkan uang-uang wakaf ini. Nanti kita berdayakan supaya umat Islam di sini tidak malas beribadah. Ada motivasi-motivasi. Orang kadang mau menuntut ilmu, tapi tak ada biayanya, tak ada uang. Dia mau belajar ke Jawa, mau belajar ke Kalimantan, tapi tak ada uangnya. Fisabilillah itu tak ada rupanya. Apalagi orang sekarang kadang-kadang memahami fisabilillah ini hanya untuk perang. Padahal ada ulama memahami fisabilillah itu bisa saja untuk penuntut ilmu. Memang dia fokus belajar agama. Dihabiskannya waktunya untuk belajar. Kadang-kadang dia mau belajar kitab ini, tidak ada kitab. Ditanyanya berapa harga kitab ini? 2 juta. Tak ada pula uang 2 juta. Kalau ada uang 2 juta bisa dibeli, bisa kupelajari ini. Orang-orang ini kan fisabilillah ini semua. Jadi Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan fisabilillah itu bisa saja maknanya orang yang fokus dalam belajar agama sehingga dia tidak sempat lagi mencari nafkah. Atau kalau dia mencari nafkah tak sempat dia belajar. Orang yang mencari nafkah ke laut, mana mungkin dia bawa kitab ke laut, ya kan? Kalau dia ke laut 3 bulan dia tak belajar. Akhirnya diputuskannya lah, aku tak ke laut lah. Nanti aku minta zakat dari masjid supaya aku bisa belajar 3 bulan. Nah, itu yang perlu ditolong tadi. Kalau masjid udah bagus, udah banyak masjid kita yang mewah, besar, fasilitasnya lengkap. Bolehkah menarik harta atau benda wakaf kembali? Tidak boleh, karena setelah diwakafkan maka kepemilikannya berpindah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah diwakafkan, apapun alasannya tak boleh. Setelah diwakafkan bapak tadi, sebulan setelah itu bangkrut usahanya. Lalu datang dia kepada Nazir, Pak Nazir, nampaknya wakaf kemarin tidak jadilah katanya. Kenapa Pak? Bangkrut usaha saya, tidak boleh lagi. Ar-ruju'u fil waqfi mukhalifun lil ijma' fala yultafatu ilaih. Kembali menarik wakaf itu menyalahi ijma' ulama dan tidak boleh digubris, tidak boleh dipedulikan. Kalau sudah dia wakafkan, maka berpindahlah kepemilikannya kepada Allah. Maka syarat orang berwakaf itu harus dewasa. Tidak boleh anak-anak berwakaf. Harus dia dewasa, akil balik, Islam, dan dia memiliki kemampuan menggunakan harta. Orang gila tidak sah berwakaf. Ada orang gila, tapi hartanya banyak.
Ayahnya kaya raya, dia gila gara-gara narkoba. Datang orang kampung, ayo kita ajarin dia berwakaf. Nanti apa yang pulang kau bilang ya, direkam orang tuh, aku berwakaf, gak sah. Karena dia orang gila. Jadi ketika dia sudah berwakaf, berarti dia sadar. Dia sadar kalau dia berwakaf, ini bukan lagi milik. Bolehkah orang yang berwakaf masuk dalam anggota nazir? Boleh. Wakafkan tanah ini, tapi nanti kalian masukkan aku sebagai nazir wakaf. Boleh. Kenapa boleh? Karena dia juga umat Islam. Umat Islam boleh menjadi nazir wakaf. Ya. Bolehkah menggantungkan wakaf dengan kematian? Boleh. Ini yang kita sampaikan tadi. Naam, yasihu ta'liquhu bil maut ka qawlihi idza muttu fadari waqafun ala kada au faqada waqaf Tuhan. Boleh sah menggantungkan wakaf dengan kematian. Kalau nanti aku mati, tanah dan rumah ini wakafkan untuk umat Islam. Begitu dia mati, langsung berpindah haknya dari dia kepada Allah. Tinggal mengurusnya lagi. Mengurus akta wakaf namanya. Jadi di negara kita ini yang berlakukan negara hukum. Kalaupun betul tanah itu diwakafkan dia, ada saksinya, datang kita ke pengadilan, tapi tak ada bukti kita. Lalu datang anaknya, enggak ada ayah kami wakafkan, itu harta warisan kami. Siapa yang dimenangkan? Ahli waris. Tapi dulu Pak Hakim, ini saya saksinya, saya hidup. Apa buktinya Pak? Apa dokumennya? Enggak bisa. Jadi segala sesuatu harus tercatat, ya, harus terdokumentasikan, termasuk wakaf tadi. Jadi boleh menggantungkan wakaf. Dan tentu pahalanya akan sampai, akan mengalir setelah wakaf itu terjadi. Bolehkah istibdal, mengganti menukar wakaf? Khilaf, menurut Syafi'iyah tidak boleh, sedangkan menurut Hanafiyah boleh. Nah, ini yang tadi ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Bolehkah merenovasi wakaf? Boleh dengan syarat. Ada syaratnya baru boleh. Pertama, yajuzu taghyirul waqfi bi syuruti salasatin. Boleh merubah wakaf dengan 3 syarat. Pertama, alla yataghayyara musammahu. Jangan sampai berubah namanya. Wakaf itu dulu masjid. Dirubah, direnovasi, akhirnya jadi kuburan. Tidak boleh. Walaupun masih sama-sama wakaf. Itu dulu diwakafkan orang tanah kuburan. Tapi direnovasi nasir-nasir, akhirnya mereka buat madrasah. Tidak boleh. Jadi kalau wakaf itu mau direnovasi, jangan sampai berubah namanya. Harus tetap itu. Wa ayyakuna maslahatun lahu ka ziyadati ri'ihi. Yang kedua, ada maslahat. Misalnya untuk memperluas. Kenapa dibongkar dinding nih Pak? Dinding ini kan wakaf orang. Oh, ini kalau kita sholat subuh sampai ke jalan ini. Jadi dibongkar dinding ini supaya nanti luas nampak orang imam di depan. Boleh. Kalau memang ada maslahat. Menambah luas kalau memang jamaahnya banyak. Wa an la tazala ainuhu, dan bahwa tidak hilang bendanya. Fala yadurru naqluha min janibin ila akhar. Ini agak sulit ya. Jangan sampai ain, jangan sampai bendanya hilang. Keramik itu jelas-jelas wakaf orang. Tapi kalau tetap dipakai keramik itu, nampaknya banjir kalau hujan. Jadi nazirul masjid berniat mau ditinggikanlah keramik tadi. Lalu mereka bongkarlah keramik itu, mereka buang. Kalau bisa jangan begitu. Enggak apa-apa dipecahkan keramik tadi, tapi tetap di situ dibuat.
sehingga tetap ada unsur manfaat bagi orang yang sholat. Paham ya? Ini memang kalau hujan pasti masuk air karena rendah, udah lama masjid musola ini. Perlu ditingkatkan, ditinggikan sekitar setengah meter. Tapi ini pasti keramik ini memang keramik orang. Sudah yakin kita ini wakaf orang dulu. Kalau begitu boleh dia dipecahkan, tapi tetap jangan dipindahkan dari tempatnya. Ditimpakan aja. Wala yadurru naqluha min janibin ila janib. Tidak mengapa dipindahkan dari satu arah ke arah lain. Dulu dia di depan, dibuat di belakang keramik tadi. Boleh. Selagi masih di dalam masjid. Bolehkah mengembalikan wakaf kepada pewakif karena tidak digunakan lagi, atau pewakif menarik kembali wakafnya? Tidak boleh. Nasir wakaf nih, Pak, nampaknya kami tak bisa memanfaatkan wakaf Bapak ini. Jadi kami balikkan ke Bapak lagi ya. Tidak boleh. Ya. Lawin hadamal masjid au kharabatil mahallah haulahu wa tafarraqan nasu anha fa ta'attala al masjid lam ya'ud milkan bihalin wa la yajuzu bai'uhu li imkani audihi kama kana wa li annahu fil hali yumkinu shalah bihi. Dulu di kampung-kampung orang kan buka kampung itu dekat laut, dekat sungai. Berkembang zaman, orang pindah dari situ, dari pantai tadi orang mau pindahan. Tapi di situ ada wakaf musola, ada wakaf masjid, kosonglah masjid musola tadi. Bolehkah nasir masjid, nasir wakaf mengembalikan wakaf ini kepada orang pewakif atau ahli waris? Tidak boleh. Harus tetap dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Bisa saja suatu saat nanti makin banyak orang, akhirnya mereka tinggal di situ. Atau kita pakai pendapat mazhab Hanafiyah, dijual dia, dibelikan tanah yang baru, yang itu juga digunakan untuk wakaf. Ya. Masjid yang dibongkar, apakah pahalanya tetap mengalir kepada pewakif? Iya, terus mengalir. Wa kadza thawabu waqifil masjid al-munhadim la yanqati'u li'anna buq'ah mauqufah wa qad yusalli fiha ba'dul marrah fa yahdulu thawabu li sahibi. Kalau ada masjid dibongkar, lalu reruntuhannya itu dibuat dia tanah timbunan. Dindingnya ini dibuat tanah timbunan. Apakah orang yang berwakaf tetap berpahala? Tetap. Kenapa? Karena masih dimanfaatkan walaupun sebagai lantai bahan timbunan. Maka kalau bisa membongkar masjid, kalau memang wakaf ya, jangan dibuat ke yang lain. Buat aja tetap timbunan di situ. Kecuali memang tidak wakaf, baru dibuat keluar, tidak apa-apa. Tapi kalau wakaf, kita usahakan tetap dimanfaatkan untuk masjid tersebut. Bolehkah mewakafkan bangunan lantai atas saja untuk masjid atau sebaliknya? Boleh, karena keduanya dua hal yang berbeda. Ini maksudnya ruko dia lantai 3. Yang diwakafkannya hanya lantai 3 aja. Lantai 1 dan 2 tidak diwakafkannya. Bolehkah itu? Boleh. Jadi yang di atas itulah wakaf. Maka di sebahagian negara seperti di Mesir, itu nanti ada di atas rumahnya, di bawah masjid. Diwakafkannya lantai bawah untuk masjid. Di atas rumahnya. Atau di atas rumah sakit. Di bawah masjid, di atas rumah sakit, di atasnya rumah dia. Rumah sakit itu punya pribadi dia. Atau klinik. Di bawahnya musola masjid. Wakaf, boleh. Kenapa? Karena bangunannya berbeda. Yang lantai bawah kan bangunannya ada tersendiri, lantai atas ada tersendiri. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau satu rumah wakaf dan tempat tinggalnya, tidak boleh lah. Ada tanah pekuburan wakaf, lalu ditinggali orang buat rumah di situ, di tanah wakaf itu. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya. Tidak boleh kita menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Ada di satu tempat tanah wakaf, ada rumah di situ, ada 5 rumah. Dan itu mereka bangun di atas tanah wakaf, tidak sewa.
Mereka bangun sendiri dengan alasan itu wakaf orang tua mereka. Padahal orang tua mereka mewakafkan untuk umat Islam, bukan untuk mereka. Maka tinggal di situ hukumnya haram karena menggunakan wakaf untuk kepentingan pribadi. Di masjid kalau ada benda wakaf tidak boleh kita bawa ke rumah. Misalnya kipas angin, ini wakaf orang. Lalu karena di rumah kita panas, kita bawa malam. Nanti subuh kita bawa lagi. Kita pakai di rumah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu milik umat Islam, bukan milik pribadi. Atau dia ada mobilnya, parkir di rumah kecil, parkir dia di parkiran masjid. Pokoknya dia asal parkir di masjid itulah. Orang sholat pun susah parkir karena ada mobilnya di situ. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Itu banyak terjadi itu. Karena rumah dia di samping masjid, sempit rasanya parkir depan, diparkirkannya di parkiran masjid. Tidak bayar, tidak sewa. Mengganggu orang sholat, apalagi subuh. Itu tidak boleh. Kalaupun dia mau parkir, izin dengan nazir wakaf. Kalau nazir mengizinkan, boleh. Kalau nazir tak mengizinkan, tak boleh. Kalau nazir mengatakan, bayarlah sebulan 200.000. Dia harus bayar. Berarti dia menyewa tempat parkir. Baik. Sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 12. Arabnya ini ya. Nanti silakan dibaca terjemahannya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Terputuskah pahala wakaf sumur yang ditutup karena takut membahayakan? Ada sumur tua. Wah, ini dulu wakaf. Akhirnya ditutup karena takut anak-anak terjatuh ke dalam. Bi'ru qurba masjidin tadarrara biha wa khifa ala jidarihi bidawatiha jaza bal wajaba 'ala an-nadir tamuha wa hafru ghairiha wa la yanqati'u thawabu bihaqqi tsaniyah. Kalau seandainya ada sumur, karena sumur ini tua, takut anak-anak terjatuh atau dindingnya sudah agak lemah ya, takut orang terjatuh ke dalam, boleh ditutup, digali di sampingnya sumur yang lain. Diharapkan itulah ganti dari wakaf orang tersebut. Kenapa? Karena sudah membahayakan. Daripada makan korban, lebih bagus dia tidak difungsikan lagi. Makanya harus kita rawat wakaf orang ya. Wakaf orang harus kita rawat, kita jaga. Jangan sampai disia-siakan. Bolehkah memindahkan mengganti wakaf? Tidak boleh, namun dalam mazhab Hanafi boleh. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Bolehkah menulis nama pada wakaf semisal Al-Quran? Boleh, karena ada maslahat. Kalau ada maslahat, boleh. Wa zahirun annahu yajuzu ayyuktaba 'alal mawquf annahu waqafun 'ala kadza. Wa anna fulanan waqafahu lima fihi minal maslahatil ammah wa alaihi al-ijma'ul fi'li. Kalau kita dapat Quran dari Arab Saudi, haji dan umrah, apa tulisannya di situ? Wakaf kerajaan Arab Saudi, Raja siapa sekarang? Raja Abdullah. Abdullah. Siapa yang Pak Raja Arab Saudi? Malik Salman. Ada tertulis di situ, stempel orang itu lagi. Bolehkah itu? Boleh. Untuk sebagai tanda bahwa itu kita dapatkan dari Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Ya. Cuman jangan norak kali. Ada pernah saya lihat Al-Quran, ada namanya, ada pas fotonya di situ. Pas foto almarhum itu ada di situ, 4x6 besar. Wakaf almarhum Kolam. Ada fotonya. Nah, ini berlebihan. Ya. Ditulis nama bukan berarti ria, bukan berarti pamer, tapi supaya nazir wakaf tahu ini wakaf siapa ini. Jadi jangan juga kita menyusahkan orang. Dia berwakaf, tak tahu orang dia yang berwakaf.
Kata jamaah, wakaf siapa nih Pak? Saya pun tidak tahu katanya. Tiba-tiba ada uang di sini dan tulisannya wakaf. Siapa yang antar wakaf? Tidak tahu saya katanya. Kan buat orang susah. Akhirnya ditulislah wakaf Abdullah, wakaf hamba Allah. Apakah karena ditulis nama pewakif otomatis dia ikhlas? Apakah karena tidak ditulis nama pewakif otomatis ikhlas? Belum tentu. Belum tentu karena ditulis kurban pertama, kelompok pertama, almarhum fulan, almarhumah fulan, bapak fulan ini 5 bagian pula diambilnya. Apakah karena ditulis namanya di situ dipastikan dia tidak ikhlas? Belum tentu kan? Saya gak usah tulis nama saya. Jadi Pak, buat aja Abdullah. Banyak kali Abdullah di kampung itu namanya. Kata orang, bapaknya yang ikhlas. Ya kalau dia kurban tak mau disebut namanya. Apakah pasti begitu? Belum tentu juga. Apakah orang yang berdakwah menerima upah dipastikan dia tidak ikhlas? Apakah orang yang berdakwah tidak menerima upah pasti ikhlas? Belum tentu juga. Imam Masjidil Haram itu ada gaji tetapnya tuh. Imam Sudes, Imam Suraim. Apakah bisa kita pastikan Imam Masjid Haram itu riya? Kalau Bapak lihat rumah Imam Abdurrahman Sudes itu seperti istana rumah. Bisakah kita katakan, oh Imam Masjidil Haram ini riya ini rupanya? Imam di kampung kami lah ikhlas. Hebat kan kita. Imam Masjidil Haram riya karena dia menerima gaji rumahnya mewah. Lalu di kampung kita katanya imam-imam ikhlas. Belum tentu. Nah, jadi penulisan nama di masjid, di Al-Quran, di Yasin, papan kurban, infak, bisa saja itu memotivasi orang. Bapak itu udah wakaf. Berapa nampak wakaf tuh? 10 juta. Padahal bapak itu miskin itu. Aku yang kayak ini kenapa tak berwakaf? Katanya. Kalau bapak itu sudah tulis aku 20 juta katanya. Kepanasan dia ya kan? Masa bapak itu 10 juta, awak nih, buat 20 juta katanya. Bisa juga motivasi. Jadi tidak mengapa. Yang penting kita jaga niat kita. Kemudian ini sudah, ini banyak yang terulang ya. 22 sudah, 23 sudah, 24 sudah, 25 sudah, 26 tadi ada 26. Bolehkah memindahkan tanah wakaf? Menurut mazhab Hanafiyah boleh. Ini tanah ini kalau tetap di sini tanah wakaf nih, tidak cocok kita bangun di sini masjid. Kenapa? Ini dekat jalan tol. Kalau kita bangun masjid di sini, bising. Jadi gimana lah kita buat nih? Tapi ini wakaf orang. Dalam mazhab Hanafiyah dijual aja tanah. Semua uang hasil penjualannya beli tanah yang baru yang cocok di situ dibangun masjid. Mazhab siapa? Mazhab Hanafiyah. Jangan karena di situ wakaf masjid, ini gimana nih Pak? Tanah wakaf nih? Iya ini tanah wakaf orang dulu. Tapi ini Pak dekat sungai, nggak apa-apa kita bangun aja di masjid. Pokoknya jangan dipindah-pindah. Ini namanya apa nih? Tasaddud ya, terlalu berlebihan. Di waktu dulu, waktu diwakafkan, tak ada jalan tol di situ. Tiba-tiba pemerintah membuat jalan tol, dibangun situ masjid, mengganggu, bising. Apalah salahnya dia dipindahkan, bukan dihilangkan ya, memindahkan. Nah, itu dalam mazhab Hanafiyah boleh saja. 27, tadi sudah kita jelaskan. 28, ini juga sudah.
29. Bolehkah menghancurkan wakaf masjid lalu membangunnya dengan bangunan yang lebih luas, indah dan bagus? Boleh jika karena darurat, semisal takut roboh, terlalu panas atau terlalu sempit. Memang masjid itu sudah bocor-bocor, gentengnya sudah bocor. Tempatnya pun tidak membuat orang nyaman sholat. Akhirnya pengurus masjid, kita robahlah. Kita perbesar ini karena memang orang sana kalau sholat subuh sempit orang di sini. Kan bangunan dulu agak rendah atapnya ya, daripada sekarang kan tinggi-tinggi. Lalu mereka buat setelah dibangun lebih nyaman orang di situ sholat, lebih enak orang di situ sholat. Itu boleh saja. Tapi perlu kita ingat, masjid yang dibangun dengan harta wakaf biasanya lebih nyaman di dalam. Tapi kalau dibangun dengan harta yang haram, panas di dalam. Walaupun ada AC, panas juga. Aku tidak enak kurasa sholat di sana. Kenapa Pak? Tidak tahu kenapa. Perasaan aku tak enak katanya. Tapi ada AC, walaupun ada AC, walaupun dikit enak juga. Tapi kalau di sana enak katanya. Itu mungkin harta yang membangun masjid tadi. Karena orang sekarang dia tak peduli bangun masjid itu harta halal dan haram, tak peduli dia. Mencuri dia 100 juta, timpakannya 10 juta. Diharapkannya pahala 10 juta ini menutup dosanya itu. Atau dia korupsi 1 miliar, dihajikannya orang 5 orang. Harapannya 5 orang nih bisa mendoakan dosa dia yang korupsi itu. Ini semua salah. Harta haram yang digunakan untuk membangun masjid wakaf tidak ada pahalanya. Harta haram yang diwakafkan tidak berpahala sedikit pun. Jadi kalau ada orang mafia tanah, tahu mafia tanah kan? Di tukang-tukangnya suratnya, dapat dialah 100 hektar. Supaya menutupi salahnya, dibangunnya situ masjid besar. Kan ada orang begitu. Diserobotnya tanah masyarakat, lalu dibangunnya masjid. Adakah pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Karena berwakaf itu harus harta yang halal dan harta sendiri. Maka bangun masjid ini lebih bagus wakaf-wakaf masyarakat walaupun sikit-sikit daripada bantuan-bantuan yang mungkin tidak statusnya wakaf, dan lebih berkah wakaf itu daripada dana-dana yang lain. Apakah masih ada hak pewakif ketika dia sudah berwakaf? Tidak ada lagi. Wa idza sahal waqfu lazima wanqata'a tasarruful waqif fihi. Dan apabila wakaf sudah sah, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, niscaya tetaplah dan terputuslah hak menggunakan bagi pewakif padanya. Tidak ada lagi hak bapak itu di situ. Karena sudah dikewakafkannya pagi ini kebun sawitnya, besok panen, tidak boleh dia lagi dapat bagian. Aku wakafkan ini, semalam kan udah kuwakafkan katanya. Tapi minggu depan sama aku lagi hasilnya ya, tidak bisa. Tidak bisa lagi. Kecuali ketika berwakaf itu dia syaratkan. Wakafkan kebun sawit ini 1 hektar, tapi panen terakhir tanggal 10 hasil untuk aku. Boleh. Nah, setelah itu baru dia tak boleh lagi menerima hasil dari situ. Kecuali dia bekerja. Dia mewakafkan kebun sawit tadi. Kebetulan nazir wakaf tak dapat siapa yang memanen hasilnya. Bapak aja lah manennya Pak, nanti kami upah Bapak. Boleh. Dia dapat gaji dari upah, bukan karena dia pemilik lagi. Kalau begitu boleh ya. Karena pula sawit dia tahu dia mana yang masak, mana yang mentah kan. Udah biasa dia panen. Disuruh dia dengan mengupah. Kalau begitu hukumnya halal. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan mungkin sebelum atau setelah zuhur yang nomor 31 sampai nanti ada beberapa kasus wakaf yang ada di Sumatera Utara ya, termasuk keputusan-keputusan MUI dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara.
Nah, ya, silakan. Dari tanah ini banyak orang infak, jadi itu boleh digunakan belajar agama, karena agama. Kalau dalam kotak infak itu tertulis infak, berarti itu untuk kemaslahatan masjid atau musola. Boleh bayar listrik, boleh beli snack, beli gula, beli upah tukang, untuk honor ustadz, khotib, bebas. Itulah guna BKN menggunakan uang yang terkumpul di masjid. Tapi kalau dalam kotak itu tertulis zakat, berarti asnafnya sudah terkhusus. Atau tertulis di situ anak yatim, berarti khusus anak yatim. Atau tertulis di situ wakaf, berarti tidak boleh bebas. Dan kita ini sangat banyak kotak infak. Saya pernah masuk ke masjid, ada 5 kotak infak di pintu masjid. Anak yatim, pembangunan menara, wakaf untuk anak. Ini berlebihan saya rasa. Zakat itu tidak mesti harus ke masjid. Zakat itu bisa langsung ke orang miskin. Wakaf bisa langsung ke nazir. Yang di masjid itu cukup infakan. Kota infak, asal masuk ke situ, leluasa BKM menggunakan untuk apa dia? Bolehkah dibelikan untuk sarapan pagi, kuliah subuh? Boleh. Tidak apa-apa. Kenapa? Untuk kemakmuran masjid. Bolehkah digunakan kota infak untuk wifi di musola supaya anak-anak muda masuk ke musola? Boleh. Pokoknya untuk kemaslahatan masjid atau musola. Ya. Ya. Ini dari dalam bagaimana itu? Betul? Oh. Ulama su artinya jahat, buruk. Dia ini suka melindungi kezaliman. Ada penguasa zalim, dia lindungi. Ada penguasa zalim, dia biarkan. Ada kemungkaran, dia tidak mau menasehati penguasa tadi. Atau penguasa tadi membuat program yang melanggar syariat, tak mau dia menasehatinya. Padahal dia dekat dengan penguasa itu. Dia hanya ngambil enaknya saja, ngambil untungnya saja. Ini ulama su namanya. Atau dia menjual agama untuk kepentingan dunia. Bapak, kalau Bapak datang kemari, akulah di sini ulamanya. Pokoknya kalau Bapak datang sowan, ulama-ulama di sini tunduk kepada saya. Gitu lah. Pokoknya dia jual lah. Itu tidak boleh. Itu ulama su namanya. Apalagi dia kaburkan hukum. Oh, kayaknya Pak masih ada pendapat yang lain itu Pak. Itu masih boleh itu nampak. Padahal tidak ada. Supaya penguasa tadi suka ke dia. Supaya penguasa tadi simpati ke dia. Itu tidak boleh. Dan itu berat ya, mencari ulama yang seperti itu. Ya. Kemudian saya jaga itu jaga penghasilan. Jadi saya bilang tadi tidak ada takaran yang gitu. Ada juga bilang hasilnya itu wajib. Tapi saya was-was. Saya tahu memang saya keluarkan. Kalau memang itu tidak menjatuhkan bebannya, apa tidak jatuh sedekah sunat? Kalau memang ada orang mengamalkan zakat profesi, silakan. Maksud saya, jangan sampai orang yang tidak mengakui zakat profesi dituduhnya fasik. Ustaz fasik. Kenapa? Masa dia ada profesinya tak dikeluarkannya zakatnya setiap bulan? Ini berantem nanti umat Islam ini. Jadi gimana jatuh zakat saya? Zakat kita itu sifatnya tahunan. Ada kebun kelapa sawit kita, kumpulkan hasilnya. Ada mobil sewaan kita, mobil kolbisel, berapa hasilnya, kumpulkan. Ada kebun kita toke ikan, kumpulkan. Uangnya ini kumpulkan dulu. Berapa uang? Di tabungan
Di tangan, di simpanan berapa uang? 50 juta bang, kata istri kita. Oh, belum sampai nisab. Kalau katakan 85 gram itu, katakanlah 100 juta lah katakan ya. 85 gram itu katakan 100 juta. Berapa uang kita sekarang deh? Uang di tabungan 30 juta. Ini 10 juta. Dipinjam orang 10 juta. Oh, berarti baru 50 juta. Sudahkah dihitung ini awal tahun? Belum. Bulan depan dijual orang tuh tanah 100 juta. Akhirnya uang orang itu sekarang bersih setelah pengeluaran dikeluarkan, upah tukang, upah pekerja dikeluarkan adalah uang mereka 120 juta. Berarti inilah awal tahun namanya. Kalau 120 juta ini bertahan sampai tahun depan, akhir tahun, atau pas 100 juta, jangan di bawah 100 juta, karena nisabnya 100 juta. Di akhir tahun dia 100 juta atau lebih, barulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Rupanya, seminggu sebelum pas 1 tahun, kebakaran kapal, kebakaran rumahnya. Dia bukan mengeluarkan zakat, tapi menerima zakat. Jadi hidup orang ini tidak tahu kita. Maka ketika di akhir tahun tetap uangnya 120 juta, bersyukur dia, ya Allah, kau sehatkan anakku, tak ada yang tabrakan, kau sehatkan keluargaku, tak ada yang sakit, tak ada yang operasi. Kemudian ini semua bisa berjalan dengan bagus. Bersyukur dia, dikeluarkannya lah zakatnya 2,5% dari 120 juta. Kalau dia panen sawitlah dia dapatlah dia 20 juta. Lalu dipotonglah 2,5%. Berapa itu Pak? 20 juta 2,5%. Berapa itu Bu? Hah? Kalau masalah uang ibu-ibu ini jago. 20 juta 2,5%. Hah? Berapa? 5 juta. 10 juta. 500. Sedikit kali. 20 juta. 2,5%. Hah? 2 juta? Apa ini? Khilafiyah juga kita ini. 500 ribu. 20 juta, 2,5% 500 ribu. Dapatlah dia tadi 20 juta. Lalu kata si Ustaz, Pak, jangan lupa zakat Pak. Zakat apa nih? Zakat penghasilan. Bapak kan baru panen sawit. Oh iyalah, kasihlah 500 ribu. Tinggallah 19 juta 500. Udah dibayar upah orang tuh. Belum bang. 7 juta. Bang, ini ada rusak nih kendaraan kita nih. Kata bengkelnya 5 juta nih. Keluarkan. Bang, kredit mobil lagi bang. Keluarkan. SPP anak lagi nang. Habis. Tinggallah 2 juta lagi. Makan kita gimana bang? Inilah yang 2 juta dikatakan. Tapi tadi zakat 500 ribu. Ini kebutuhan kita nggak cukup 2 juta nih bang. Ini harus 3 juta. Begitulah. Nah, ini kira-kira gimana nih? Gimana kita mengatasinya? Makanya zakat itu harus dari harta bersih. Udah dikeluarkannya pengeluaran dia, berapa sisanya? Cukupkah nisab? Cukup. Sampai ke haul? Sampai. Baru. Kalau gitu Ustaz, berarti orang membantu fakir miskin sekali setahun lah. Siapa bilang? Zakat itu yang sekali setahun. Sedekah infak wakaf tiap hari pun boleh. Panen kita sawit, bersedekah 10 ribu, boleh. Panen karet, bersedekah 100 ribu, boleh. Tapi kalau zakat, ini kan berkaitan dengan keislaman seseorang. Islam balik. Islam. Dia punya orang bilang, jadi yang punya orang sawit, dia bilang katanya, nah, kembali itu maksudnya ini, dia bilang, ketika sudah 1 tahun lamanya, kok tiba-tiba terbakar rumahnya. Jadi balik, terbakar rumahnya, uang tetap ada di bank, hasil dari tambah uang atau kelapa sawit. Apakah perlu dihitung apa yang supaya dia tetap keluar zakat? Rumah yang terbakar ini
Makanya dari awal tadi dihitung berapa? Ini yang dihitung nih uang yang di tangan, uang cash ya. Rumah, kebun itu tidak dizakati. Jadi uang itu tidak dihitung, tidak mengurangi. Rumah, kendaraan tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah uang cash yang ada sama kita atau dipinjam orang. Kalaupun kelapa sawit kita 100 hektar, itu tidak dihitung uangnya, yang dihitung hasilnya. Ada sawit dia 10 hektar, tapi tak ada hasilnya, tak berbuah. Kalau diuangkan tanah tuh wajib dia zakat, tidak hasilnya. Ya hasilnya tetap. Hasilnya memang bukan 100 hektar atau 200 hektarnya. Hasil produksinya mencapai untuk dizakatkan. Sudahkah setahun itu bertahan? Bukan kita sudah sampai jumlah. Kalau sudah setahun, keluarkanlah 2,5%. Tapi karena keadaan terbakar rumah, akhirnya dia berpikir uang tetap masih ada di bank, bukan saya terbakar. Kalau terbakar itu sebelum haul, kalau kebakaran itu sebelum haul, ya digunakan untuk bangun rumahnya. Berapa sisanya? Cukupkah nisab? Nggak cukup, berarti nggak boleh dimakan. Tapi kalau kebakaran itu setelah jatuh haul, setelah sebulan dia berzakat, terbakar rumahnya, cobaan dari Allah. Nah, bayar zakatnya, kemudian ke depan hitung lagi awal tahun. Harusnya gitu. Ketika dia sudah sampai haul pada pas pada titik itu, kalau kebakaran rumahnya. Iya. Ketika dia mengeluarkan zakat itu, maka dia berpikir. Sedangkan kebakaran rumah itu tidak dihitung mengurangi zakat, tetap angkanya itu. Apakah dia harus dihitung mengembalikan untuk memperbaiki rumah atau keluar zakat? Makanya tadi mana duluan dia jatuh haul atau terbakar rumahnya? Mana yang duluan? Jadi gini, dia sudah pas malam ini. Haul dan hisap-hisapnya sudah sampai. Besok akan dipanggil orang. Tiba-tiba di kebakaran rumah malam ini. Hancur pun habis dari api semuanya. Apakah uang zakat itu yang sudah ada di bank, uang tidak terbakar kan? Akibat tidak terbakar. Apakah dia menghitung rumahnya belum diperbaiki, hitung-hitung akhirnya kurang kan? Apakah dia wajib berzakat lagi gitu? Kalau duluan jatuh haul, tentu dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya pun hanya 2,5%, bukan 20%. Tapi kalau duluan terbakar rumahnya, bulan depan baru jatuh haul, tentu diperbaiki rumah yang layak. Rumah yang layak untuk dia. Nanti dilihat sisanya berapa lagi. Dilihat kapan siapa yang duluan terjadi. Apakah musibah itu atau jatuh haul. Sistematiknya, itu wajib berzakat. Mengapa? Karena haul dan nisabnya sudah pakai itu satu. Kedua, masalah kebakaran itu kalau dia ulangi lagi zakat fitrah itu tidak benar. Mengapa? Menurut pandangan masalah yang lain lah. Mengapa? Karena sistem kebakaran itu tidak berkaitan dengan zakat awalnya yang dikeluarkannya. Ya. Baik, sementara kita break dulu. Sudah jam 12, kita mungkin sudah istirahat. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah zuhur. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sesi tanya jawab nanti kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Nanti silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak,